Bro and sis, apa yang kalian pikirin kalau dengar kata Admiral alias Laksamana? Pasti kalau yang tahu One Piece, yang terbayang langsung Borsalino Kizaru, Sakazuki alias Akainu, atau Monkey D. Garp, atau Laksamana Raja di Laut. Ya, mereka emang bener Laksamana sih. Tapi, kalian tahu nggak Laksamana wanita pertama di dunia? Ayo, ada yang belum tahu? Dari Indonesia tercinta loh ini. Oke, yang belum tahu mungkin belum diulas di pelajaran sejarah. Gue bahas tuntas deh pokoknya setelah jeda ini dulu, oke? Kalangan wanita tidak harus selalu di bawah kaum pria. Bahkan wanita patut disejajarkan dengan derajat lelaki. Itulah yang dinamakan kesetaraan atau emansipasi wanita, Cak. Sebelum Kartini dan Bang Haji Rhoma Irama mendengungkan istilah itu, wanita asal Aceh ini telah mempraktekannya sejak zaman Kesultanan Aceh silam lho Mbak Yu. Wes tok, daripada intronya kepanjangan, sampean malah ngantuk. Yuk kita ulas fakta menarik tentang pahlawan wanita kita satu ini. Ini dia Kemala Hayati. Laksamana Kemala Hayati atau Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Syahid Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai tahun 1539 Masehi. Adapun Sultan Salahuddin Shah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Shah yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Kemala Hayati atau yang bisa juga dipanggil Laksamana Malahayati membentuk sebuah pasukan yang terdiri dari janda-janda. Pasukan janda-janda atau Inong Bale tidak hanya lincah dalam pertempuran, tapi juga pandai dalam menggunakan meriam, memanah, piawai dalam menggunakan senjata tajam yang pastinya gagah berani dan tidak takut mati. Di medan tempur, Kemala Hayati memimpin 2000 janda-janda yang ditinggal mati suaminya. Kemala Hayati membentuk pasukan janda tersebut sebagai bentuk tuntutan atas kematian para suami dalam medan perang saat melawan Portugis. Suatu hari pada Juni 1599, Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman memasuki pelabuhan Aceh. Mulanya, kedatangan dua Belanda itu disambut baik oleh Sultan Aceh. Namun, seiring waktu keduanya banyak membuat ulah. Mereka memanipulasi perdagangan, mengacau, dan menghasut rakyat melawan kerajaan. Tentu saja Sultan yang habis kesabarannya memerintahkan Kemala Hayati mengenyahkan para pengacau Belanda itu dari bumi serambi Mekah. Akhirnya pertempuran sengit tak terelakkan. Kemala Hayati dan pasukan Inong Balenya merangsek masuk ke atas geladak kapal de Houtman. Mereka lawan serdadu-serdadu de Houtman tanpa mengenal ragu dan takut. Peperangan hebat pun tak terelakkan lagi. Karena dianggap sangat merugikan kerajaan Aceh, Sultan pun memerintahkan Kemala Hayati dan pasukan Inong Balenya untuk menumpas penjajah yang dipimpin dua Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Ya, mereka berdua adalah penjajah yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara, dan mungkin saja menjadi cikal bakal kedatangan VOC di Indonesia.
Peperangan pecah pada tanggal 11 September 1599. Pasukan Inong Bale dengan luar biasa merangsek masuk ke geladak kapal Belanda. Dan luar biasanya lagi, pimpinan mereka Cornelis de Houtman Wasted terbunuh oleh Tikaman Rencong Laksamana Kemalahayati. Dan Frederik de Houtman ditawan alias Busted. Rampunglah penjajahan singkat itu. Laksamana Malahayati tidak hanya cakap di medan perang, ia juga melakukan perundingan damai mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati juga menjadi orang yang menerima James Leicester, duta utusan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Hebat gak tuh? Ratu Elizabeth I pun mengakui kehebatannya. Ratu Elizabeth menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh dikarenakan tidak lain dan tidak bukan karena letak strategis Aceh yang berada tepat di jalur perdagangan Hindia dan kekuatannya yang terkenal luar biasa tangguh dalam hal darat maupun laut. Kalau udara belum ada pada saat itu. Jadi Ratu Elizabeth was-was pastinya, pisau-pisau kalang kabut kalau tidak bekerjasama dengan Aceh. Kehebatan Malahayati dalam pertempuran sampai melambungkan namanya di negeri Londo. Sampai di Inggris, Ratu Elizabeth I mengutus Sir James Leicester untuk membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Aceh agar dibukakan jalan untuk armada Inggris berlayar ke Banten demi perdagangan di sana. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Kreng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Di Indonesia sendiri, atas jasa-jasa Laksamana Kemalahayati, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Kemalahayati berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2017 tanggal 6 November dan menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Jadi piye Kang Mas, harusnya sampean semua sudah kenal sama Serikandi kebanggaan Indonesia tercinta ini toh. Memang dulu belum ada yang namanya Indonesia, tapi kita tidak boleh lupa apalagi sampai tidak kenal. Makanya saya ingetin, tak elengke meneh Kang Mas Mbak Yu yang belum subscribe, dang cepetan pada subscribe. Nambah ilmu bermanfaat kan oleh ganjaran toh. Like video ini jika kalian suka dengan sejarah-sejarah yang seperti ini. Jangan lupa subscribe dan komentar ya di bawah, agar gue lebih semangat lagi bikin video yang seperti ini. Dan nantikan video-video gue berikutnya. Bye bye.